Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 185 di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap tiba bulan Ramadan atau setiap kita mengingat atau disebutkan kepada kita bulan Ramadan, maka kata-kata yang biasanya terlintas di kepala kita, kalau boleh kita sebut, itu adalah puasa, i'tikaf, zakat fitrah, atau kata-kata yang semisalnya. Padahal bapak-bapak kalau perhatikan ayat tadi 185 surat Al-Baqarah, bagaimana Allah menjelaskan bulan Ramadan, maka sebenarnya Allah tidak menjelaskan bulan Ramadan dengan puasa lebih dulu. Sebaliknya justru Allah katakan, atau Allah jelaskan bulan Ramadan dan keutamaan bulan Ramadan itu justru hubungannya dengan diturunkannya Al-Quran. Apa kata Allah tadi? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah masih jelaskan lagi tentang fungsi Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu fungsinya adalah hudan, petunjuk bagi manusia, dan penjelas dari petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Ramadan dijelaskan oleh Allah dengan Al-Quran. Baru setelah itu Allah katakan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa di antara kalian yang ada di bulan Ramadan berdiam diri, tidak sedang bepergian, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa di bulan Ramadan itu. Jadi tidak salah kalau ada yang menyebutkan bahwa puasa bulan Ramadan itu Allah wajibkan, di antara tujuannya adalah sebagai bukti syukur kita atas diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Dan hanya di bulan Ramadan Allah wajibkan puasa bagi kita dari 12 bulan yang ada dalam setahun. Contoh yang sama pernah terjadi saat Nabi SAW tiba di Madinah. Lalu Nabi mendapati orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nabi tanya sahabat, ini kenapa orang Yahudi puasa di 10 Muharram ini? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, mereka berpuasa sebagai bentuk syukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu kita juga harus puasa, tapi harus beda dengan mereka. Kalau mereka puasa 10 Muharram saja, kita harus puasa sehari sebelumnya ditambah juga sehari setelahnya, atau bisa sehari sebelumnya sama 10, atau tanggal 10 sama tanggal 11. Jangan 10 saja, nanti sama seperti mereka. Tapi kita juga harus berpuasa, kata Nabi, karena nahnu aula bi Musa minhum. Kita umat Islam lebih pantas bersyukur atas selamatnya Nabi Musa daripada orang Yahudi.
Mereka bersyukur tapi mereka melawan Nabi Musa. Kita pantas bersyukur karena kita diminta untuk beriman kepada semua nabi tanpa kecuali, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Jadi berpuasa sebagai bentuk syukur pernah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu hal yang penting kita ingat bahwa Ramadan ini salah satu kemuliaan utama. Dan karena itu Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, Allah tidak bilang bulan Ramadan ini adalah bulan puasa untuk kalian, tidak. Allah sebut dari awal bulan Ramadan ini, ingat, adalah bulan yang di dalamnya aku turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kalian, sebagai penjelas atas petunjuk itu, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Setelah Allah jelaskan hubungan bulan Ramadan dengan Al-Quran, baru Allah bilang, siapa yang ada tidak sedang bepergian, maka hendaklah dia berpuasa. Baru Allah jelaskan lagi rincian tentang puasa. Faman wa man kana maridan aw ala safarin, siapa yang sedang bepergian, siapa yang sedang sakit atau bepergian, fa iddatun min ayamin ukhar, mereka boleh berbuka tapi harus diganti pada waktu yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini mengandung lengkap ajaran Islam, puasa satu di antaranya. Tapi semua ajaran Islam Allah sebutkan tujuannya adalah untuk memudahkan kita, bukan untuk menyulitkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin mudah bagi kalian, Allah tidak ingin susah. Puasa Allah contohkan saja sebagai contoh. Kalau kalian berpuasa tapi tiba-tiba ada yang sakit, ada yang sedang bepergian, boleh berbuka tapi jangan lupa ganti di waktu yang lain. Kewajiban yang lain juga dimudahkan. Salat dimudahkan. Nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring. Semua dimudahkan. Sedang dalam peperangan, Allah kasih keringanan lagi yang namanya salat khauf. Tidak bisa berwudu, Allah kasih keringanan yang namanya tayamum. Berpuasa, yang sudah tua renta, tidak mampu berpuasa, tidak bisa diharapkan mengganti lagi puasanya di waktu yang lain, Allah bilang cukup bayar fidyah. Fidyah itu adalah juga bentuk keringanan Islam bagi orang yang diizinkan berbuka karena halangan yang tetap. Karena halangannya tetap tidak mungkin hilang. Orang sakit besok sembuh, ganti. Orang bepergian besok tidak bepergian, ganti. Tapi kalau orang sudah tua, tidak mungkin besok dia lebih muda, dia akan tambah tua. Halangan yang tetap Allah bolehkan untuk membayar fidyah, tidak usah mengganti. Zakat apakah wajib untuk semua? Tidak, hanya wajib bagi yang mampu. Punya uang banyak, apakah langsung wajib? Tidak, uang itu harus dimiliki setahun penuh untuk memastikan bahwa ini orang kaya, betul-betul kaya, bukan kaya sementara. Begitu. Kita punya rumah kita mahal harganya, apa kita keluarkan zakat? Tidak, karena rumah itu kita gunakan, yang digunakan itu tidak dikeluarkan zakatnya. Saya punya mobilnya mahal, saya pakai sehari-hari mobil itu, apa kita keluarkan zakatnya? Tidak, karena mobil itu saya gunakan. Tapi kalau mobil saya jual, itu beda lagi. Itu mobil jadi barang dagangan, harus dikeluarin zakatnya. Saya punya rumah banyak, satu saya pakai tinggal, yang sisa saya jual, saya dagang. Yang didagangkan harus dikeluarin zakatnya. Haji, apa wajib bagi semua? Tidak, wajib juga hanya bagi yang mampu. Itu pun cuma satu kali seumur hidup. Nabi bilang kepada para sahabat satu ketika, wahai sahabatku, innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Wahai sahabatku, Allah telah wajibkan haji bagi kalian, maka naiklah haji, tunaikanlah ibadah haji. Ada seorang sahabat angkat tangan di belakang sambil berkata, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji wajib setiap tahun ya Rasulullah? Beliau diam, tidak menjawab. Sahabat itu bertanya kembali yang kedua, afi kulli amin ya Rasulullah, apa haji itu wajib setiap tahun ya Rasulullah? Beliau diam, tidak menjawab sampai 3 kali sahabat itu bertanya. Baru Rasulullah setelah diam sejenak berkata, lau qultu na'am la wajabat
wala mastata'tum. Kalau aku bilang iya, maka jadilah haji wajib bagi kalian setiap tahun. Wala mastata'tum, kalian tidak akan mampu melakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tidak pernah menyusahkan kita. Allah bilang dengan jelas, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tentang solat misalnya, ibu-ibu di sebelah sana, kalau ibu-ibu datang bulan tidak solat, apakah ibu-ibu wajib mengganti solat apa tidak? Tidak. Tapi kalau puasa, ibu-ibu datang bulan tidak berpuasa, wajib ganti apa tidak? Wajib. Kenapa ada perbedaan antara ganti solat dan ganti puasa? Kata ulama, karena kalau ganti solat itu susah, ganti puasa itu gampang. Ini bukan kesimpulan ulama, begitu Nabi ajarkan dan Nabi perintahkan kepada kita. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kunna nu'maru biqada'is siyam wala nu'maru biqada'is salah. Kami wanita-wanita di zaman Nabi diperintahkan oleh beliau untuk mengganti puasa yang kami tinggalkan, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Alasannya apa? Itu menyulitkan wanita. Bapak-bapak bayangkan kalau datang bulan 7 hari saya apa-apa. Yang paling lama bisa 15 hari. Kira-kira dia ganti 15 hari itu setengah mati kesing. Setengah mati. Tapi kalau ganti puasa gampang. Gampang, ya. Karena waktu ganti ada 11 bulan. Bapak Ibu, demi Allah, tidak ada ajaran Islam yang memberatkan umatnya sama sekali. Jadi ketong mesti bersyukur. Sebagai umat Islam ini Allah sudah berikan ketong kemudahan banyak sekali. Ketong cerita adem pun contoh semua ketong pun waktu habis. Ya, ini cuma mengingatkan kita saja. Solat misalnya, kita baru Isra Mi'raj beberapa waktu yang lalu, 2 bulan yang lalu di bulan Rajab. Ketong tahu kisah bagaimana Nabi bolak-balik kepada Allah minta keringanan dari 50 sampai terakhir tinggal 5. Tinggal 5. Nabi Musa diam apa tidak? Nabi Musa bilang, tidak cukup wahai Muhammad, balik, minta lagi kepada Allah, umatmu nggak mampu. Apa kata Nabi? Wahai Musa, saya sudah malu hati. Laqad istahyaitu min Rabbi. Saya telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apalagi yang harus kita buktikan? Tidak ada lagi. Sudah cukup kita bersyukur, kita bergembira dengan Islam yang Allah berikan kepada kita lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini adalah ajaran yang sangat mudah, yang sangat ringan, yang tidak memberatkan kita sama sekali. Kata Allah, walituk yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr walitukmilul iddata. Hendaklah begitu bulan Ramadan kalian berpuasa, lengkapi puasa itu sampai 1 bulan. 1 bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari, ya. Yang penting sempurnakan. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan bertakbirlah, ucapkan Allahu Akbar, agungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa petunjuk Allah? Al-Quran tadi. Ya, Al-Quran itu petunjuk yang Allah kasih, yang meringankan kita, memudahkan kita bersyukur atas Al-Quran itu. Walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian bersyukur. Jadi Bapak Ibu, berpuasa di bulan Ramadan ini bentuk kesyukuran. Waktu sudah cukup? Bisa sedikit lagi? Bisa tambah sedikit tentang Al-Quran Bapak-bapak. Jadi karena Allah bilang bahwa Ramadan ini bulan Allah turunkan Al-Quran, Bapak Ibu lihat bagaimana interaksi Nabi dengan Al-Quran di bulan Ramadan dan para sahabat, para ulama. Dalam hadis sahih, Jibril alaihissalam selalu turun di bulan Ramadan setiap tahun kepada Nabi. Dalam riwayat Muslim, bahkan setiap malam di bulan Ramadan, Jibril turun menemui Nabi untuk mudarasah, untuk mu'aradah Al-Quran. Jibril ingin Nabi membaca Al-Quran lagi dan Jibril dengarkan. Jibril lakukan itu hanya di bulan Ramadan. Baik, ini bapak-bapak perhatikan bagaimana hubungan Ramadan dan Al-Quran ini. Al-Quran turun di bulan apa lagi? Ramadan. Sorry, itu sudah. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Lebih spesifik di 10 malam terakhir. Al-Quran pertama kali turun di Gua Hira juga tepat di bulan Ramadan.
Lalu kita lihat bagaimana interaksi ulama dengan Al-Quran. Contoh ulama mazhab sebagai contoh. Imam Abu Hanifah. Di luar bulan Ramadan, bapak-bapak, satu hari beliau khatamkan Al-Quran satu kali. Imam Abu Hanifah di luar bulan Ramadan satu hari khatam satu kali. Di dalam bulan Ramadan satu hari khatam dua kali. Imam Malik, saudari Imam Malik, saudara perempuan Imam Malik ditanya, kalau bulan Ramadan Imam Malik ngapain? Kata saudari Imam Malik kalau bulan Ramadan urusannya hanya dengan dua, al-mushaf wat tilawah. Urusan Imam Malik di bulan Ramadan hanya pegang Al-Quran dan baca Al-Quran. Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan khatamkan satu hari dua kali, sama seperti Imam Abu Hanifah, satu hari dua kali khatam. Imam Ahmad satu hari satu kali khatam Al-Quran, berarti Ramadan 30 kali. Imam Bukhari setiap bulan Ramadan setiap siang satu kali khatam. Imam Bukhari setiap siang satu kali khatam, setiap 3 malam satu kali. Itu berarti total satu bulan berapa kali? 40 kali. Bapak Ibu mau kejar kayak begitu beta rasa sing gampang. Ketong bikin target yang gampang-gampang saja, kejar satu kali dulu. Karena banyak di antara kita mau kejar satu kali di bulan Ramadan saja setengah mati. Kejar satu kali, kalau bisa tambah lagi. Pokoknya kejar semampulah. Kalau mau ikut target kayak para ulama tadi, beta rasa nanti ketong putus asa. Tapi lakukan itu khusus di bulan Ramadan. Terakhir, hubungan antara Ramadan dan Al-Quran, antara puasa dan Al-Quran, itu terbukti ketika Nabi SAW bilang begini, hari kiamat nanti Al-Quran dan puasa akan datang menghadap Allah. Bukan puasa sendiri, Al-Quran dan puasa itu batamang. Ya, ini hadis sahih. Al-Quran dan puasa akan datang menghadap Allah, minta izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya di dunia. Al-Quran akan bilang kepada Allah, "Ay Rabb, wahai Tuhanku, izinkan aku memberi syafaat kepada sahabat-sahabatku di dunia. Mereka menahan ngantuk di malam hari untuk membacaku." Datang puasa, "Ay Rabb, ya Allah, izinkan aku memberi syafaat kepada sahabat-sahabatku. Mereka menahan lapar dan dahaga di siang hari untuk berpuasa, ya Allah." Al-Quran dan puasa diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada sahabat-sahabat mereka. Al-Quran kenal siapa sahabatnya, puasa kenal siapa sahabatnya. Yang penting kita mau tidak jadi sahabat Al-Quran, mau tidak jadi sahabat puasa. Ini bulannya bapak-bapak. Ini bulan begitu ketong masuk di tanggal pertama kemarin, itu sudah merupakan bukti bahwa Allah sayang ketong bapak-bapak. Banyak orang yang tahun lalu ada, tahun ini suseng ada. Di kota-kota ketong susah lihat. Beta masih ingat kalau di kampung dulu, itu orang tua-tua kalau Ramadan semua selesai, itu dong menangis kayak anak kecil. Itu menangis tahek-hek, orang Ambon bilang. Karena dong takut tahun depan dong seng apa. Ini ketong sekarang sudah apa nih? Semasuk minggu pertama. Bapak Ibu, Allah sayang ketong semua. Oke? Nah, sambut sayang Allah itu juga dengan kesyukuran. Wala'allakum tashkurun. Mari kita syukuri bulan Ramadan ini dengan mengamalkan ibadah-ibadah utama di dalamnya, terutama puasa. Yang kedua, seng boleh lupa Al-Quran, karena Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat puasa, sehingga kita dikenali oleh mereka berdua, dan kita termasuk yang mendapat syafaat dari Al-Quran dan puasa di hari kiamat kelak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.